Ummu Khansa. Tafadhali. Ya, tafadhal. Ummu Khansa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ya, fiik. Nah, amin. Barakallahu Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana tanda-tanda bahwa sholat kita itu diterima oleh Allah Ustaz? Seperti yang Ustaz sampaikan di kajian kemarin malam, bahwa ada yang sholat sudah 60 tahun, itu sia-sia Ustaz. Bagaimana Ustaz untuk bisa kita tuh paham bahwa sholat kita sudah diterima oleh Allah? Begitu Ustaz. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik, ya subhanallah, betul jemaah. Ini perlu kita tanyakan kepada diri kita. Kira-kira ana sholat subuh tadi itu diterima nggak sama Allah? Ana udah sholat nih, ana umur 45 tahun. Ana udah sholat berapa puluh tahun. Diterima nggak? Bagaimana supaya kita tahu sholat kita diterima? Jadi yang harus dilakukan oleh orang ini, kita tahu bahwasanya syarat ibadah itu, diterimanya ibadah itu dua. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Maka coba lihat, niat kita dalam ibadah kita ini ikhlas nggak? Kalau ikhlas, alhamdulillah. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka tadi, apakah syarat-syaratnya terpenuhi, rukun-rukunnya terpenuhi, wajib-wajibnya kita laksanakan, atau kita asal-asalan sholat? Kalau kita sudah melaksanakan sholat sesuai dengan aturan, di mana aturannya harus berdiri, ketika mampu berdiri, kita melaksanakan semua itu, kita membaca Al-Fatihah, kita ruku, kita sujud, maka insya Allah secara kewajiban sudah kita laksanakan. Tinggal yang namanya kekhusyuan. Di sini nilai sholat itu, jadi satu sama lain itu pahala sholatnya beda-beda. Sholatnya sama-sama sholat zuhur. Di masjid yang sama. Satu soft. Bahkan nempel sama kita. Pahala dia sama kita beda. Secara gerakan semuanya sesuai dengan sunnah. Sama-sama belajar sunnah nih. Jadi gerakannya sama. Tumak ninanya sama. Bacaan imamnya yang didengar sama. Imamnya baca Al-Fatihah sama baca Al-Bayyinah. Berarti kan kalau dipikir seharusnya pahalanya sama. Enggak, jadi perbedaan pahala nanti ini di kekhusyuan dia. Tapi kalau secara kewajiban, ya sah sholatnya, dia tidak punya kewajiban untuk ngulangin. Tapi secara pahala berbeda nantinya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi kalau kita kepingin tahu sholat kita diterima atau tidak, ada standar yang sudah dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama adalah berkaitan dengan keikhlasan. Yang kedua berkaitan dengan rukun Islam. Yang kedua adalah mengikuti aturan Nabi Muhammad SAW. Apabila terjadi kekurangan di sana, dilihat kekurangannya ini menyebabkan ibadahnya ditolak atau berkurang pahalanya saja. Seperti tadi, ketika orang itu nggak khusyuk sholatnya, nggak ditolak sholatnya, tapi pahalanya yang berkurang buat dia. Namun ketika dia syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, nggak tumakniyah dia sholatnya, maka otomatis akan tertolak. Karena Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka tertolak. Hada wallahu a'lam.